berkumpul bersama-sama pada malam hari ini. Kami akan menerima firman-Mu. Kami sudah memuji Engkau, sekalipun nyanyian kami masih banyak ditandai dengan kekurangan-kekurangan, tetapi kami percaya semakin hari Engkau semakin menggairahkan kami untuk bisa memuliakan, membesarkan nama-Mu Tuhan. Itulah yang Engkau rindukan dari kehidupan kami umat ketebusan-Mu ini ya Tuhan. Dan kemudian biarlah juga Engkau izinkan kami bisa memanjatkan doa dan penyembahan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kuasa-kuasa kegelapan yang bisa mengganggu, bisa menggoda saat kami mendengar firman-Mu, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Saat kami mendengarkan firman-Mu, biarlah pengaruh urapan Roh-Mu yang suci menguasai hati pikiran kami untuk dipusatkan pada pemberitaan firman-Mu, dan kami bisa kembali dengan berkat firman, dengan berkat pertolongan dari Engkau yang memberikan kami penghiburan dan kekuatan untuk pengikutan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, kita berterima kasih bahwa Tuhan sudah sempat membawa kita, mengumpulkan kita pada malam hari ini untuk duduk bersama-sama di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji-muji Dia dalam nyanyian-nyanyian, dan biarlah nyanyian ini ditingkatkan sampai pada suasana penyembahan yang benar dan menurut kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan. Marilah kita akan bersama-sama memeriksa firman Allah dalam kitab Wahyu Pasal 19. Kitab Wahyu Pasal 19 kita sudah sempat memeriksa beberapa ayat. Saudara-saudaraku, dan Pasal 19 ini masih akan kita periksa bersama dengan Wahyu Pasal yang ke-20. Ini berada dalam satu tanda yang di dalam pengajaran tabernakel merupakan tutup grafirat dengan 7 percikan darah. 7 percikan darah di atas tabut perjanjian, di atas tutupan perjanjian ini. Saudara-saudaraku, dan marilah kita akan melihat bahwa pada tutupan ini berbicara tentang pribadi dari Tuhan kita Yesus Kristus yang nanti akan datang kedua kali. Saudara-saudaraku, Tuhan kita ini sudah pernah datang ke dunia dalam kenyataan oknum dari Allah Bapa, sudah pernah datang dalam kemuliaan, tepatnya di Gunung Sinai. Kemudian Allah atau oknum Allah Roh Kudus juga dalam kemuliaan dan kuasanya sudah datang di bumi ini, tepatnya di loteng di Yerusalem, kepada 120 murid yang berkumpul berdoa bersama-sama. Haleluya. Dan sekarang yang ketiga, oknum yang ketiga adalah anak Allah. Dia pun pasti akan datang dalam kemuliaan. Dia pernah datang yang pertama kali sebagai manusia. Allah menjadi manusia. Saudara-saudaraku, Allah menjadi manusia dalam bentuk, dan Alkitab menceritakan dalam kitab Nabi Yesaya pasal 53 sebagai tunas dari Daud yang sangat jelek rupanya, datang untuk menderita di kayu salib. Saudara-saudaraku, sangat jelek, sehingga begitu jeleknya, dan Alkitab mengatakan tidak bisa dipandang. Dia tidak terhitung di antara kita. Begitu saudara-saudaraku Alkitab menceritakan. Tetapi sekali lagi dia akan datang sebagai Allah. Allah menjadi raja. Tuhan kita telah menjadi raja.
Saudara-saudaraku, dia akan datang dalam kemuliaan. Dulu dia datang sebagai bayi yang miskin, bayi yang lahir tidak ada orang memperhatikan. Tapi kedua kali nanti ia akan datang dalam kemuliaan, benar-benar dalam kemuliaan. Tidak lagi sebagai seorang bayi, tapi seorang dewasa. Saudara-saudaraku, dewasa penuh dalam kemuliaan. Dia raja di atas segala raja. Dia mempelai laki-laki dari surga. Dan sekarang kita akan memeriksa, dia akan datang sebagai imam besar, imam agung juga dalam kemuliaan. Imam besar dalam kemuliaan, kewibawaan penuh, saudara-saudaraku, untuk menyatakan suatu penyucian dan suatu pembaharuan penuh untuk kita bisa memiliki suasana kerajaan surga. Kita sudah membaca dan memeriksa ayat 11. Ia berperang dengan, ia menghakimi, ia berperang dengan adil. Kita akan lanjutkan pemeriksaan ini. Ayat yang ke-12. Wahyu 19 ayat yang ke-12. Dan matanya bagaikan nyala api. Ya. Dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri. Iya, terima kasih. Dari ayat ini kita melihat bahwa dia datang dalam tanda kemenangan. Dia datang jelas bukan untuk dikorbankan menjadi korban pendamaian. Dia datang kedua kali tidak lagi untuk menjadi korban pendamaian, atau saya singkatkan, saya tegaskan, tidak menjadi juru selamat lagi. Dia tidak datang sebagai juru selamat. Itu sudah dikerjakan waktu Yesus datang yang pertama. Dia menjadi juru selamat, penebus dosa, mengampuni dosa manusia. Pada kedua kalinya dia tidak akan datang lagi sebagai penebus dosa, tetapi dia akan datang sebagai imam besar. Tadi saya sudah katakan 3 kedudukan yang ada dalam satu pribadi: sebagai gembala agung, sebagai mempelai laki-laki, sebagai raja di atas segala raja. Dia akan datang lagi. Di dalam surat Ibrani, tidak mengapa kita ulangi membaca itu, sekalipun sudah kesekian kali kita membaca. Ibrani pasal 9. Ibrani pasal 9. Ibrani pasal 9 ayat 27 dan 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Iya, manusia ini cuma mati satu kali. Itu keyakinan Kristen tentang hidup manusia ini. Sekali hidup di bumi ini untuk mengalami juga satu kali mati. Jadi tidak berulang-ulang kali mati, tetapi kita sekali hidup untuk bertobat. Ya, sekali kita hidup di bumi ini, kita hidup di bumi ini hanya satu kali. Tujuannya untuk bertobat, supaya kalau kita nanti dipanggil Tuhan, istilah hari-harinya namanya mati. Kalau kita mati, kita tidak akan dihakimi, tetapi kita akan menerima upah dari segala perbuatan-perbuatan kita yang ikut menyertai kita. Segala perbuatan-perbuatan yang tidak benar yang kita lakukan dalam kejahatan, dalam dosa, kalau kita akui, Yesus menebus dengan darahnya, sehingga itu tidak akan diperhitungkan lagi. Sehingga kalau kita mati dalam keadaan semacam itu, penghakiman tidak jatuh atas kita, tetapi kita akan menyambut dia sebagai raja, sebagai mempelai laki-laki, sebagai imam besar, dan kita akan menjadi imam-imam bersama dia. Tetapi manusia yang tidak mau bertobat, satu kali ia akan mati, sesudah itu akan dihakimi. Itu nanti akan kita periksa sesudah bagian Wahyu, kitab Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-16. Itu nanti selanjutnya kita akan periksa, ya. Mari baca terus ayat 28.
Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Iya, demikian juga Kristus. Dia datang ke dalam dunia ini, saudara-saudaraku, Roh El Kudus. Dia adalah Roh El Kudus. Dia adalah Roh El Kudus untuk menebus dosa kita. Dia Roh El Kudus yang menebus dosa kita. Di dalam kitab Injil Matius pasal 1 ayat 20 disebut dia dari Roh Kudus akan dilahirkan menjadi seorang bayi yang disebut namanya Yesus, sebab dialah yang akan menjadi penebus dosa kita. Haleluya. Dalam Injil Matius pasal 1, Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14, dia disebut firman. Firman menjadi manusia, lahir menjadi manusia. Bagi kita saudara-saudaraku, bagi kita firman itu melahirkan kita menjadi manusia baru. Firman itu yang selalu bekerja membaharui kita. Firman ini selalu membaharui kita. Itu sebabnya saudara-saudaraku, sangat berbahaya kalau kita bosan terhadap firman seperti bangsa Israel bosan terhadap mana. Itu dosa yang bisa memagut, yang bisa menggigit, dan itu sangat berbisa dan mematikan manusia yang bosan terhadap firman. Jadi saudara-saudaraku, kita lihat pekerjaan dari Tuhan ini. Dia dari Roh El Kudus menjadi manusia dalam bentuk daging untuk menjadi korban penebusan dosa. Dia firman menjadi manusia untuk membaharui kita. Itu saudara bisa baca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 23 sampai 1 Petrus pasal 2 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sampai kita menjadi bayi yang baru lahir. Kita dilahirkan kembali bukan dari benih yang akan binasa, bukan dengan benih yang fana, tapi dengan benih yang tidak fana, yang tidak binasa. Itulah firman Allah, melahirkan kita kembali menjadi bayi yang baru lahir untuk kemudian hidup di dalam firman. Ini pembaharuan. Firman Allah itu membaharui kita. Dan ini suatu sistem dari Allah dalam kepenuhan pribadinya. Bapa dan Anak dan Roh Kudus bekerja bersama-sama untuk menampilkan seorang manusia baru. Jadi manusia lama ini diampuni dosanya. Bukan hanya diampuni dosanya, tetapi Tuhan ingin memandang kita seperti tadinya tidak pernah berbuat dosa. Yaitu lewat firman-Nya. Dia lahirkan kita baru. Kemudian benih ilahi yang ketiga adalah kasih Allah. Kasih ini sifatnya kekal. Kasih ini sifatnya kekal. Kita pun dilahirkan dari kasih untuk saling mengasihi, masuk dalam kehidupan yang kekal. Jadi inilah bentuk manusia baru dalam ayat yang ke-28. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Puji Tuhan. Jadi inilah yang harus kita lakukan dalam menanti kedatangan Tuhan ini. Pertama, menyelesaikan masalah dosa. Menyelesaikan masalah dosa. Saat kita mendengarkan firman, Roh Kudus itu bekerja, mengingatkan kita tentang dosa itu. Roh Kudus itu membantu kita untuk mengakui dosa supaya kita dibenarkan oleh Tuhan. Roh El Kudus itu juga akan mengangkat kita kepada hidup yang dibenarkan oleh Tuhan. Itu pekerjaan dari Roh Kudus. Tapi firman Allah yang kita terima, saudara suku, bekerja membaharui kita. Untuk punya kemampuan, kekuatan tidak kembali lagi berbuat dosa.
Banyak kali kita diampuni oleh Tuhan, tetapi kita lepaskan diri dari firman. Saudara-saudaraku, setelah menghadapi godaan, menghadapi tantangan dari dosa, jatuh. Mengapa? Sebab kita tidak punya kemampuan dari diri sendiri. Kalau firman Allah di dalam hati kita, Raja Daud dia katakan, aku menyimpan firman-Mu di dalam hatiku. Mengapa? Supaya aku tidak berbuat dosa kepada Tuhan. Kita menjadi manusia baru. Bukan cuma manusia yang diampuni, tetapi menjadi manusia baru. Hidup dalam kasih Allah untuk apa? Untuk menerima kekekalan. Dunia ini sedang lenyap. Tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan, hidup kekal selama-lamanya. Itu 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Jadi demikian saudaraku, kita ini mau dijadikan oleh Tuhan miliknya. Kita menanti hari kedatangan Tuhan. Saat menanti kedatangan Tuhan ini, dengarkan, bukan kesempatan kita harus gunakan untuk berbuat dosa dan mendurhaka kepada Allah. Ini hari-hari yang singkat, hari kedatangan Tuhan yang sudah sangat singkat. Rasul Petrus dia katakan, supaya kita menggunakan waktu itu untuk beroleh selamat. Di sini dikatakan, dia sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Rasul Petrus dalam 2 Petrus pasal 3, lebih baik dibaca ayat ini. Lebih baik dibaca ini saudara-saudaraku. Untuk kita ingat, kalau ia akan datang, biarlah kita ada dalam kondisi yang diberkati oleh Tuhan. Kondisi yang diberkati oleh Tuhan, bukan dalam kondisi untuk menerima penghukuman. Sebab sesudah ini nanti terjadi penghukuman Allah. 2 Petrus pasal yang ketiga, 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9, kita baca. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi hari-hari ini hari perpanjangan sabar. Bukan supaya kita terus berbuat dosa sebab Tuhan belum datang, atau bahkan menjadi pengolok-pengolok seperti disebut dalam 2 Petrus pasal 3 ini. Mana kedatangannya? Sehingga marilah kita berbuat dosa, bermabuk-mabukan dan sebagainya. Bukan itu tujuan Tuhan memberikan waktu yang ada ini. Waktu yang ada ini Tuhan berikan kepada kita untuk bertobat. Itu tujuan Tuhan memberikan kita waktu, menantikan kedatangan Tuhan ini untuk benar-benar menjadi orang bertobat. Untuk mengalami pembaruan oleh firman Allah. Kita berperangai-perangai dari Tuhan. Mungkin saudara tanya, dari mana kita tahu perangainya Tuhan? Dari firman Allah. Semakin banyak kita menerima firman, kita mempercayai firman, semakin tabiat Allah itu dimasukkan, dihidupkan di dalam kita. Kita berpikir seperti Allah, seperti Kristus berpikir. Dari mana? Dari firman Allah. Kita dibarui oleh Tuhan. Dan dalam hal itu kita mulai merasakan memiliki kasih Allah. Dan kasih Allah ini yang merubah kefanaan menjadi kekal. Kita akan menjadi hidup bertahan kekal selama-lamanya. Saudara percaya ini? Saudara percaya? Jadi jalannya begitu, saudaraku. Jalannya demikian. Roh Kudus bekerja menolong kita untuk sadar akan dosa kita lewat pemberitaan firman. Roh Kudus membantu kita untuk berani mengaku dosa itu kepada Tuhan dan jika perlu kepada sesama kita supaya kita ditebus oleh dosa, oleh Tuhan dari dosa kita. Yesus sudah menjadi sarana penebus dosa itu. Dia roh menjadi manusia, menjadi sarana untuk menebus manusia, roh manusia yang ada dalam tubuh daging ini. Haleluya. Kita perlu mengalami itu. Dan kalau kita sudah ditebus, Tuhan tidak puas hanya ditebus,
Tuhan mau kita menjadi baru seperti tubuh yang Ia miliki. Tidak dari lebu tanah itu lagi, tetapi tubuh yang rohani dari firman. Kalau tadinya tubuh itu dari lebu tanah, Dia mau ubahkan kita menjadi tubuh yang rohani dari firman. Kalau tadinya kehidupan kita akan binasa, sekarang kita akan tetap kekal selama-lamanya. Jadi suatu keobahan, suatu sistem dari Allah untuk menolong umatnya. Mari kita lanjut sekarang dalam kitab Wahyu 19. Dalam ayat 12 dikatakan matanya bagaikan nyala api. Mata bagaikan nyala api. Dan mata bagaikan nyala api ini, saudara-saudaraku, kita tidak bisa pisahkan dengan ayat yang ke-15. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegerangan murka Allah yang maha kuasa. Ini dua ayat ini harus dalam satu kesatuan kita tampilkan. Menghadapi Dia sebagai imam besar yang akan datang. Yang akan datang menghakimi dan berperang dengan adil. Menghakimi dan berperang dengan adil. Di sini kita tidak bisa lepaskan dengan mata yang bagaikan nyala api. Ini bicara tentang terang. Mata bagaikan nyala api ini bicara tentang terang. Ini merupakan senjata atau alat dari imam besar. Alat dari imam besar. Dia mempunyai satu benda. Saudara-saudaraku, sampai pada hari ini saya belum menemukan, dan kebanyakan hamba-hamba Tuhan juga masih belum ada kepastian mengatakan benda itu apa. Ada yang mengatakan batu dan sebagainya. Namanya Urim. Itu berada di atas tampal dada imam besar. Itu Urim. Itu terang. Ini bicara tentang Roh El Kudus. Itu mata bagaikan api yang menyala. Itu Urim. Itu yang menerangi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang tersamar di dalam daripadanya. Kemudian dengan pedang. Ini pedang yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ini firman, Tumim. Jadi ada dua benda yang berada di atas dada dari imam besar. Dan kalau ia masuk dalam bait Allah, benda ini digunakan. Di situ letak kewibawaan dari imam besar. Di situ letak kewibawaan dari imam besar. Saudara-saudaraku, Dia akan masuk dan memeriksa kehidupan kita ini bagaikan anak-anak Tuhan di dalam rumah Allah. Haleluya. Apa yang kita lakukan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Dia. Yang semuanya harus dipertanggungjawabkan. Nanti dalam penghakiman, kalau kita tidak disucikan, maka segala sesuatu yang kita lakukan itu yang melawan firman Allah, melawan kehendak Allah, itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi lebih dahulu kita menghadapi ini, saudaraku. Bagaikan seorang imam besar yang datang dengan Urim. Kita menghadapi Dia di hari kedatangan yang kedua kali. Lagi bagian ini jelas bahwa Dia datang dengan Urim ini. Dia datang dengan Urim. Dan waktu penyebutan dengan Urim disebutkan Dia ada nama, ya. Dia ada mahkota yang tidak diketahui oleh seorang pun. Dia memakai jubah yang telah dicelup dengan darah, dan namanya ialah Firman Allah.
Dan kemudian ayat 14 katakan, semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Saudara-saudaraku, jadi dengan penyebutan mata ini, kita melihat bagaimana Tuhan menyoroti hidup manusia ini. Hidup manusia ini untuk dibasuh. Kita harus disucikan oleh Tuhan. Masa lalu kita disucikan oleh Tuhan. Ini kita harus perhatikan. Masa lalu kita disucikan oleh Tuhan dengan darah anak domba Allah. Apa yang kita sudah lakukan, dosa-dosa yang kita sudah lakukan, itu disucikan, namanya diampuni oleh Tuhan. Dengan darah anak domba Allah. Saudara-saudaraku. Dan sesudah kita diampuni, saudara-saudaraku, kita membutuhkan kesucian selanjutnya. Banyak kali sesudah diampuni, kita lupa. Dan kita berbuat dosa lagi. Sebab kita lupa. Mengapa? Sebab kita tidak berjalan dalam terang. Dalam terang dari firman Allah. Di sini jubah dari orang ini begitu terang, begitu putih bersih, sampai pun disebutkan orang ini dibasuh dengan darah. Jubah ini dicelup dalam darah. Haleluya. Dia menjadi bersinar, dia bercahaya seperti firman Allah itu terang. Tidak ada kegelapan. Di dalam firman Allah itu tidak ada kegelapan. Raja Daud begitu jelas dia mengakui firman Allah ini bagikan terang. Di dalam tabernakel dia digambarkan juga bagaikan kaki Dian yang menanggung pelita. 7 pelita ditanggung oleh kaki Dian ini. Itu bicara tentang firman. Kaki Dian ini 66 unsur, 66 bagian. Kaki Dian ini terdiri dari 66 bagian. Menunjuk pada Alkitab. Firman Allah yang ditulis di dalam Alkitab. Raja Daud mengakui itu, saudara-saudaraku. Sebagai orang yang sudah diampuni dosanya. Setelah dia mengatakan, aku menyimpan firman-Mu dalam hatiku, supaya aku jangan berbuat dosa. Selanjutnya dia katakan, saudara-saudaraku, bahwa dia hidup dalam firman. Firman Allah itu menjadi pelita pada kaki. Artinya tiap-tiap langkah menurut perkataan Allah itu, kalau kita begitu pasti tidak gampang tersandung dalam dosa. Tidak gampang jatuh dalam dosa. Baik itu rintangan maupun itu jerat, maupun itu lubang-lubang yang digali oleh setan untuk menjatuhkan kita. Tidak bisa. Sebab langkah-langkah kita diatur oleh firman. Itu penyucian firman. Itu firman yang dijelaskan. Firman yang menjadi terang. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 3 dia katakan, kamu suci oleh karena firman yang diungkapkan, oleh karena firman yang dibukakan, oleh firman yang dikatakan, diucapkan. Sekarang saya sedang membukakan, mengatakan, mengungkapkan, membukakan rahasia firman Allah supaya menjadi terang bagi kita, agar langkah-langkah kita yang mungkin tersendat-sendat dengan segala rintangan, firman Allah menjelaskan segala rintangan itu untuk dapat diatasi dan perjalanan kita menjadi lancar kembali. Itu sebabnya sangat keliru sekali kalau ada percobaan kita malah lari jauh dari Tuhan. Kita tidak ada jawaban yang tepat dalam persoalan kita. Tapi firman Allah yang dibukakan akan menyatakan jelas. Raja Daud dia katakan bahwa firman ini bagaikan merupakan terang bagi kakiku.
tetapi juga merupakan suluh bagi jalanku. Saya sudah berulang-ulang menjelaskan ini. Suluh itu menunjuk, memberikan arah, supaya kita jangan salah memilih jalan. Kita lihat kalau kita tidak cukup membuat banyak jalan sendiri, setan datang menambahkan jalan-jalan sekian banyak. Untuk apa itu? Supaya manusia sesat pada jalannya. Dan Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 53 mengatakan, kita masing-masing membuat jalan itu dan sesat pada jalan-jalan kita sendiri. Tapi kesalahan-kesalahan kita ditanggungkan pada Yesus Kristus. Dia menanggung kesalahan kita. Itu sebabnya sesudah menerima pengampunan dosa, hiduplah dalam firman Allah. Itu terang. Itu mata dari Allah. Itu terang. Dan saudara-saudaraku, kalau kehidupan kita selalu mengikuti firman Allah, bukan hanya dosa kita diampuni, bukan cuma dosa kita, bukan cuma dijauhkan oleh Tuhan dari dosa, tetapi perjalanan kita benar. Juga lebih daripada itu, saudara-saudaraku, Tuhan memberikan kita hikmat, memberikan kita kepandaian. Lebih baik saya tunjukkan ayat-ayatnya, saudara-saudaraku, supaya penjelasan saya berdasarkan ayat dalam Alkitab ini. Kitab Mazmur pasal yang ke-119. Kitab Mazmur pasal 119 ayat 11 dan 18 itu yang pertama. Kitab Mazmur pasal 119 ayat 11 dan 18 itulah yang tadi saya katakan, saudara-saudaraku, supaya firman ini kita bisa taruh dalam hati kita, supaya jangan berbuat dosa. Ayat 18, firman Allah itu diungkapkan supaya kita bisa melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Coba baca ayat 11 dan 18. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Iya, jadi hidup kita ini disucikan. Jadi pengampunan dosa itu ditingkatkan. Jangan hanya sampai pada pengampunan dosa, sebab pada praktiknya begitu banyak orang yang diampuni lalu berdosa lagi. Mengapa? Sebab dia tidak langsung hidup dalam firman. Dia jauh dari firman. Saudara-saudaraku, dia lupa firman. Jangankan orang anggota biasa, pendeta. Kalau dia lupa firman, dia bisa jatuh dalam dosa. Saudara-saudara, maka dalam hatiku aku menyimpan janjimu atau firmanmu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ayat 18. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Iya, jadi firman Allah dijelaskan. Singkapkan mataku, supaya aku melihat keajaiban-keajaiban, kuasa dari firman Allah ini. Ini yang menolong menyucikan kita. Ini yang menolong kita untuk bertahan dalam kesucian Allah. Dalam berbagai godaan. Dalam godaan, kalau firman Allah itu diungkapkan, kita tidak tertarik dengan godaan. Waktu kita dihadapi dengan begitu macam kekerasan, kita akan tetap menjadi kuat kalau kita bisa melihat keajaiban dalam firman Allah. Kemudian saudaraku, dalam Mazmur 119 ayat 115. Ayat 105, maafkan. Ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Iya, pelita bagi kaki. Memberikan setiap langkah kita pada langkah yang benar. Langkah yang terang.
Pelita pada kaki itu artinya setiap tindakan kita, bukan tindakan dan perbuatan dalam kegelapan, tapi semua terang. Haleluya. Dan terang bagi jalanku. Terang atau sulu bagi jalanku. Kita berada pada jalan yang jelas, arahnya kemana. Firman Allah ini memberikan kita arah pada ibadah kita. Begitu banyak anak-anak Tuhan ibadahnya, tapi arah ibadahnya itu dia tidak tahu apa arah ibadah ini. Akhirnya dia bosan, bisa dia tinggalkan Tuhan, arahnya tidak jelas. Atau ada yang sama sekali tidak punya arah. Dan ini betapa menderitanya ibadah dan pelayanan kita tanpa arah. Tuhan memberikan kita arah dalam ibadah kita. Tujuan apa yang akhirnya harus kita capai dalam ibadah kita. Dalam Efesus pasal 4, Efesus pasal 4 lebih baik dibaca sebentar di situ supaya kita lihat arah pelayanan kita apa, supaya kita jangan salah dalam beribadah dan dalam melayani Tuhan. Efesus 4 itu arah ibadah, arah pelayanan kita. Ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ya, dan pengajar-pengajar sebelumnya dalam ayat 7 masing-masing kita mendapat anugerah dari kasih karunia. Dari pemberian Kristus ada karunia-karunia dari Roh Kudus. Ayat 11 ini ada jabatan. Jadi masing-masing kita dalam tubuh Kristus, dalam gereja itu punya jabatan. Tidak ada orang yang tidak punya jabatan. Begitu kita percaya kepada Tuhan, Tuhan berikan kita jabatan yang bisa kita lakukan. Dan bukan hanya bisa kita lakukan, tapi Tuhan memberikan kita karunia-karunia untuk menolong kita dalam memberi kita kemampuan melakukan tugas kita. Semua, tidak ada orang yang harus nganggur di dalam tubuh Kristus. Semua punya tugas. Cuma banyak yang nggak mengetahui tugasnya. Itu firman Allah harus diperhatikan supaya kita tahu tugas kita apa. Semua anggota tubuh Kristus ada tugas, ada jabatannya, dan setiap jabatan semua ada karunia-karunia Roh Kudus. Seorang guru dikaruniakan makrifat, pengetahuan untuk bisa menguraikan firman. Biasanya gembala dan guru itu dijabat oleh satu pribadi. Seorang gembala dia juga seorang guru. Seorang gembala punya karunia menimbang segala sesuatu. Tetapi seorang guru, seorang pengajar, dia menguraikan. Gembala ini tugasnya memberi makan domba-domba dengan firman Allah. Jadi kalau seorang guru adalah juga seorang gembala, atau seorang gembala adalah seorang guru, memang dalam ayat ini disebutkan guru. Dalam ayat keberapa tadi? Ayat 11. Gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Istilah ini, saudaraku, gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Dari perkataan ini bisa kita lihat bahwa sangat mungkin seorang gembala adalah juga seorang guru. Seorang yang bisa menjelaskan firman. Itu guru. Menjelaskan ayat, membukakan rahasia firman. Ini guru dengan marifat yang ada, bukan dengan kepandaian otaknya, bukan. Kalau dia juga seorang gembala, dia memberi makan. Kepada Petrus Tuhan berikan ini. Waktu Tuhan tanyakan, apa engkau mengasihi aku? Engkau tahu aku mengasihi engkau. Tuhan katakan, kasih makan dombaku. 2 kali, ketiga kali dia katakan gembalakan dombaku. Memberi makan, menggembalakan.
Ini. Jadi saudara-saudaraku, kita lihat dah sampai dengan ayat 11 bahwa semua anak-anak Tuhan ini punya jabatan, punya karunia Roh Kudus. Sekarang ayat 12. Ayat 12 perhatikan. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Iya, terima kasih. Ini tujuan. Ini arah ibadah kita. Saya mau tekan ini, semoga saudara garis bawahi, tekan di dalam hati, bahwa ibadah kita ini tujuannya adalah pembangunan tubuh Kristus. Sebagai seorang apapun, sebagai seorang gembala, tujuan apa kita menggembalakan? Supaya domba-domba ini dibawa. Bukan untuk kepentingan diri. Kalau untuk kepentingan diri, itu jalan yang kita buat sendiri. Kita menipu domba-domba itu. Tetapi kalau domba-domba ini dibawa untuk menjadi anggota tubuh Kristus, itulah maunya Tuhan. Di dalam perumpamaan, bukan dalam perumpamaan, dalam ajaran dan dalam Tuhan memanggil murid-murid. Pertama kali Tuhan memanggil 4 murid. Mereka adalah nelayan-nelayan, dan Tuhan katakan, mari ikut aku akan menjadikan kamu. Menjadikan apa? Ya, bukan gua penyamun, menjadikan kamu penjala orang, bukan ikan. Tuhan mau kita ini bukan ikan-ikan. Ada yang kakap, ada yang teri. Rekan hamba Tuhan, saudara pilih yang mana? Yang kakap atau yang teri? Rekan hamba Tuhan, kalau ada ikan, saudara senang tangkap yang mana? Yang teri atau yang kakap? Teri banyak atau kakap 1 ekor? Mana yang saudara suka? Kalau ikan kakapnya diambil orang, marah enggak? Marah. Ini kami hamba Tuhan kelahi kalau kakapnya diambil. Kalau terinya diambil, penoh. Teri biar aja. Ini kekurangan kita. Tuhan mau tidak jadikan begitu. Kalau ikan, kalau domba-domba ini, kalau anak-anak Tuhan ini kita tangkap menjadi ikan itu artinya untuk dimakan. Dijual, uangnya dapat, atau kita langsung makan. Itu kalau ikan. Tuhan mau robah. Jangan nangkap ikan menjadi penjala orang. Orang untuk apa? Untuk menjadi anggota tubuh Kristus. Itu tujuan yang benar, rekan-rekan hamba Tuhan. Jadi banyak atau sedikit, kecil atau besar, itu adalah bagian dari tubuh Kristus. Jangan kita semau-maunya. Rekan-rekan hamba Tuhan, para tua-tua, pengerja-pengerja, terutama diri saya, untuk bisa terbuka mata dalam hal ini. Bukakan mataku, supaya aku melihat keajaiban dari firman. Nabi Yohanes Pembaptis juga bicara tentang itu. Waktu Yesus dicobai, dia juga bicara tentang itu. Waktu iblis datang, dia tunjukkan batu. Kalau engkau anak Allah, dia dalam keadaan lapar. Yesus dalam keadaan lapar. Kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Kalau mata tidak dibukakan, kita dalam keadaan membutuhkan roti. Pada waktu itu orang lapar membutuhkan roti. Sekarang kesempatan, wah ini dapat batu, bisa dijadikan roti. Yesus bisa saja mengubahkan batu itu jadi roti. Tetapi itu bukan tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini. Yesus datang ke dalam dunia ini tidak diutus untuk membuat batu jadi roti, tidak. Tetapi Yesus datang untuk mengubahkan batu menjadi anak Ibrahim. Batu-batu itu harus menjadi anak-anak Ibrahim.
Kalau roti itu dimakan buat kepentingan diri, tetapi kalau batu-batu itu diubahkan menjadi anak-anak Ibrahim, dia akan dibawa masuk ke dalam Yerusalem baru, ke dalam rumah Allah mulainya, saudara-saudaraku. Dalam rumah Allah disebut dia batu-batu yang hidup untuk bisa mempersembahkan persembahan. Kalau anak-anak Tuhan itu hanya roti, hanya untuk memuaskan hati seorang manusia siapapun juga. Tapi kalau anak-anak Tuhan itu adalah batu yang hidup di dalam kebaktian, di dalam pelayanan kita, ada suatu persembahan yang berbau harum naik sampai di hadapan Tuhan. Dan Tuhan katakan ini persembahan yang berkenan. Saudara bisa baca itu 1 Petrus pasal 2. Mulai ayat 1 sampai dengan ayat 10. Ini kerinduan Tuhan. Dalam rumah Allah semua anak-anak Tuhan itu merupakan batu-batu yang hidup. Dibangun menjadi rumah di mana kita mempersembahkan persembahan yang oleh karena Tuhan berkenan di hadapan Allah. Ini kerinduan Tuhan. Jadi banyak kali pandangan kita semakin banyak anggota kita pikir itulah tujuan. Kita dapat banyak uang, banyak apa saja kita ukur secara materi yang bisa menjatuhkan pelayanan kita. Tapi Tuhan mau tolong kita. Jadi ini saudaraku. Dalam Injil Matius pasal 3, Nabi Yohanes bicara kepada orang-orang Israel bahwa Tuhan berkuasa membaharui, mengubah, menjadikan dari batu-batu ini menjadi anak-anak Ibrahim. Injil Matius pasal 4, setan menggoda Yesus. Batu itu tidak menjadi anak Ibrahim, tapi mau jadikan roti untuk memenuhi kebutuhan. Saudara-saudaraku, kebutuhan dari seorang yang sedang dalam memang krisis. Yesus sedang lapar, memang membutuhkan roti. Tapi bukan itu. Saudara-saudaraku, kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan, dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11 itu kita bisa pelajari bagaimana mengerti kehendak Tuhan. Yesus datang ke dalam dunia ini melakukan semua apa yang direncanakan oleh Allah. Direncanakan oleh Allah. Pertama, mengubahkan batu itu supaya menjadi anak-anak Ibrahim. Tidak jadi roti, tapi jadi anak-anak Ibrahim yang berkenan kepada Allah. Kemudian dibawa ke bumbung bait Allah. Tuhan suruh jatuhkan dirimu, tapi Tuhan tidak mau. Memang ada ayat mengatakan begitu, tetapi sudah dibolak-balik oleh setan. Yesus tahu apa arti dari ayat. Matanya terbuka untuk melihat keajaiban dari firman Allah. Bahwa ia sanggup untuk menolong anak-anak Tuhan yang mengalami kejatuhan, sekalipun dia sanggup menolong anak-anak Tuhan yang di dalam kemiskinannya, yang di dalam penderitaannya. Dia menjadi imam besar. Dia datang ke dalam dunia ini, dia menjadi imam besar yang menderita. Supaya dengan demikian ia tahu menolong orang-orang dalam percobaan. Ibrani pasal yang kedua. Ibrani pasal yang kedua. Jadi kita punya tujuan. Yesus datang ke dalam dunia ini tahu tujuan apa dalam ibadah, dalam pelayanannya. Saudara, di sini tujuan kita adalah pembangunan tubuh Kristus. Supaya kita masuk dalam kegiatan pembentukan tubuh Kristus. Doa kita jangan doa hanya untuk kepentingan sendiri. Doakan tentang tubuh Kristus itu. Pembentukan tubuh Kristus. Pengorbanan kita, persembahan kita yang kita bawa kepada Tuhan. Jangan untuk seseorang, siapapun juga. Tapi persembahan ini harus kita persembahkan kepada kepentingan pembentukan tubuh Kristus. Persembahan itu tidak hilang. Tapi kalau kita kasih karena senang si A, senang, boleh, memang itu bagus. Tetapi bisa gunanya tidak sampai maksimal.
bahkan bisa hilang. Tetapi kalau kita persembahkan, saudara-saudaraku, seperti seorang wanita janda mempersembahkan 2 keping, tetapi untuk keutuhan kembali rumah Allah yang pernah rusak. Saudara-saudaraku, saya belum jelaskan hal itu. Kali ini memang akan saya menyimpang terlalu jauh nanti. Jadi saudaraku, itu tujuan dari 2 keping perak ini, 2 keping atau seduit yang dipersembahkan itu sebenarnya untuk perbaikan kembali dari rumah Allah yang rusak. Saya tidak jelaskan hari ini, bisa mau tunjukkan sampai pada pengorbanan juga. Kalau kita berkorban hanya sekedar emosi, sebab emosi kita dipancing, kita emosi, atau karena hanya simpati saja, boleh-boleh saja. Tetapi nilai dari persembahan itu dibanding dengan kalau kita persembahkan untuk terlaksananya pembentukan tubuh Kristus, itu jauh lebih berarti. Saudara-saudaraku, kita selalu diberi oleh Tuhan kesempatan langsung. Saya katakan kesempatan langsung untuk pembentukan tubuh Kristus itu. Serahkan itu persembahan, bukan kepada manusia siapapun juga. Yang kita mungkin bersimpati, memang ada dasar untuk simpati. Atau banyak kali kalau kita jengkel, kita tidak mau lakukan. Itu celaka betul, saudara-saudaraku. Tidak melakukan karena jengkel, kita melakukan hanya karena simpati, itu kurang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita lakukan itu karena kepentingan pembangunan tubuh Kristus, itu kuat. Itu kuat, saudara-saudara. Tujuan kita akan sampai pada arah itu. Apalagi kita persembahkan dengan hati iman, dengan iman yang digerakkan oleh kasih. Itu pasti nyampe, saudara-saudaraku, pasti nyampe. Ini nanti kita ada lagi kebangunan rohani di Pulau Nias, bukan Pulau Patmos. Hampir aku bilang Pulau Patmos. Pulau Nias. Saya ini masih ingat Patmos itu. Memang saya terkesan waktu lihat pulau itu, saudara. Di Pulau Nias. Di sana nanti kebaktian kita seperti di luar negeri. Sebab saya akan khotbah diterjemahkan. Di luar negeri saya khotbah diterjemahkan. Di Pulau Nias juga nanti diterjemahkan. Tapi dalam bahasa Nias. Saya bahasa Indonesia. Nanti ada hamba Tuhan berbahasa Nias akan terjemahkan ke dalam bahasa Nias. Saudara dibutuhkan untuk mendukung dalam doa. Memang biayanya mahal. Tapi kalau arahnya dengarkan, demi pembentukan tubuh Kristus. Itu tidak habis. Apa yang saudara hamburkan itu kelihatan seperti dihamburkan, tapi sesungguhnya itu ditaburkan. Itu akan tumbuh. Nanti saatnya kita menuai hasil. Itu bukan menghambur-hambur uang, bukan. Itu menabur. Siapa yang menabur berdikit-dikit, menuai berdikit-dikit juga. Siapa yang tidak menabur, lanjutkan. Ya, begitu saudara. Tetapi biarlah kita semua menabur banyak. Yang namanya banyak itu bukan jumlah, kualitasnya. Kalau saya, maafkan. Kalau saya takut mengajukan diri, seorang perempuan janda memberi 2 keping, yaitu seduit, dibanding dengan orang lain, orang kaya memberikan banyak jumlahnya. Tapi Tuhan katakan yang paling besar ini adalah janda yang, sebab dia memberi kualitas semua yang ada padanya. Wah, kalau di sini ada orang kaya, dia memberikan semua. Kita boleh pergi semua, diangkut aja semua jalan. Beres. Bayangkan. Masalah. Tidak ada masalah. Tetapi mari kita berdoa sungguh-sungguh, saudara-saudaraku, berat. Kita ini memang semakin dekat kedatangan Tuhan, rasanya semakin kita ditantang oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang harus sungguh-sungguh kita lakukan dengan tujuan arahnya. Jangan untuk jalan-jalan,
Sebab pelayanan jalan-jalan ini sama dengan pelayanan dayang-dayang dari putri Firaun. Dayang-dayang dari putri Firaun ikut-ikut melayani, ikut-ikut pergi ke sungai, tapi yang mengambil Musa, gambaran dari Tuhan Yesus, adalah putri Firaun. Sementara dayang-dayang ini hanya ikut untuk jalan-jalan. Jadi jangan nanti ada yang ikutannya. Coba saudara baca aja Keluaran pasal 2 itu, ayat 1 sampai 10. Jadi ada wanita-wanita di situ. Wanita di situ ada Miriam, namanya tidak disebut. Dia hanya lihat dari jauh. Ada anak-anak Tuhan yang ikut hanya lihat dari jauh. Orang sementara berdoa, berpuasa, dia cuma lihat, dengar pengumuman. Oh iya, dia dengar dari jauh aja. Ada putri Firaun, itu orang berdosa. Itu anaknya Firaun, anaknya setan. Tetapi dari anak setan ini ternyata ada kerinduan untuk disucikan. Pergi mandi itu artinya ada kerinduan untuk disegarkan, untuk disucikan. Dan pada saat itu dia begitu dekat. Pada waktu ia mandi itu dia begitu dekat dengan Musa. Waktu orang berdosa merindukan firman, mandi dengan air firman Allah, mandi cemplung dalam air firman Allah, dia begitu dekat dengan Yesus dan dia justru yang menerima. Sementara ada anak-anak yang lain, perempuan-perempuan yang lain, dayang-dayang, dia ikut tetapi cuma jalan-jalan. Nah ini banyak juga anak-anak Tuhan. Sebetulnya bukan kebaktian, dia pergi jalan-jalan. Sekaligus tur. Bisa, tidak dilarang. Perempuan dayang-dayang ini juga tidak dilarang. Tetapi ya cuma sampai di situ. Tidak ada kelanjutan. Putri Firaun ada kelanjutan ceritanya. Sebab arah pelayanannya benar, yaitu kepada tubuh Kristus. Arah pelayanannya kepada tubuhnya Kristus. Begitu saudaraku. Itu mata dari Allah. Itu menjelaskan segala sesuatu. Mata dari Allah menjelaskan sesuatu. Ibrani pasal 2. Ibrani pasal 2. Perhatikan. Ayat 17 dan 18. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Iya. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Iya, bagaimanapun tujuan ia datang ke dalam dunia itu melekat di dalam hati Yesus. Saudara-saudara, dia tahu tujuan apa dia diutus ke dunia ini. Dia tidak menyeleweng 1 sentimeter dari sasaran. 1 milimeter tidak meleset dari sasaran. Begitu tepat ia datang. Ayat 11, ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, Iya. maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara percaya ini? Saudara percaya alasan apa dia menolong kita? Sebab dia sendiri pernah mengalami cobaan itu. Saya manusia biasa, saudara-saudaraku. Tapi waktu Tuhan didik untuk menjadi seorang hamba Tuhan, Tuhan izinkan mengalami banyak pengalaman-pengalaman, baik susah maupun senang. Saudara-saudaraku, saya bisa memetik hasil dari didikan Tuhan ini untuk menjadi seorang gembala. Banyak pengertian-pengertian diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, lewat pengalaman-pengalaman bersama dia, bagaimana menghadapi anggota sidang jemaat yang adalah tubuh Kristus. Punya pengalaman oleh karena kemurahan Tuhan. Sebab itu para siswa-siswi, kalau Tuhan izinkan kamu berpengalaman, jangan ragu-ragu terjun dalam pengalaman. Itu mahal. Mahal, itu tidak ada sekolahnya itu. Mahal sekali. Para pengerja-pengerja, jangan takut menghadapi pengalaman-pengalaman. Di satu waktu sudah melihat bahwa pengalaman-pengalaman itu benar-benar modal yang sangat mahal, yang tidak bisa diambil oleh orang lain, tidak bisa ditiru oleh orang lain, tidak bisa dicuri oleh orang lain. Itu pengalaman-pengalaman yang Tuhan berikan kepada kita dalam arah mengikut Tuhan.
firman-Mu menjadi pelita. Dan Tuhan kasih contoh buat kita. Haleluya. Sekarang Mazmur 119. Jadi sudah lihat peningkatan dari firman. Kita dengar, kita taruh di hati. Saudara-saudara, kita diubahkan oleh Tuhan. Kita dibuat tidak berbuat dosa. Kemudian firman itu menjadi terang. Ayat 130. Ayat 130. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang. Iya, firman Allah ini kalau dibukakan, firman Allah ini kalau dibukakan, kalau disingkapkan, kalau diungkapkan, bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, terus memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Orang bodoh jadi pandai. Sudah percaya? Orang bodoh jadi pandai karena diajar oleh firman. Bila tersingkap, bila firman Allah ini dikatakan, dia menjadi terang. Dan dalam kitab Wahyu itu dikatakan bagaikan nyala api. Saudara-saudaraku, sehingga dia bisa menghakimi dengan sangat jelas. Haleluya. Saya sangat bahagia dalam firman Allah. Perkataan yang timbul dari dalam hati. Sangat bahagia dengan firman. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, asal dengan firman Allah. Asal dengan firman Allah. Jangan tanpa firman Tuhan. Jangan tanpa Tuhan. Jangan tanpa kasihnya Allah. Jangan tanpa rohnya. Itulah Tuhan itu sendiri. Apapun kondisi kita, saudara-saudaraku. Kalau kita bersama dengan Allah, saudara-saudaraku, kita diangkat oleh Tuhan menjadi seperti Dia. Pelayanan kita, ibadah kita, arahnya Tuhan berikan, saudara-saudaraku. Kalau Tuhan membukakan firman-Nya di dalam kita, orang bodoh jadi pandai. Dia memberi pengertian sampai kepada orang-orang bodoh. Saudara-saudaraku, dalam banyak perkara kita menghadapi sesuatu, kita merasa kita tidak tahu apa-apa. Memang nggak tahu, bukan seperti tidak tahu apa-apa. Memang nggak tahu apa-apa. Tetapi sekelekasnya kita kembali kepada firman. Firman Allah itu memberikan kita suatu terang. Apa yang harus kita katakan? Apa yang harus kita jawabkan? Firman Allah ini, kalau dia tersingkap, dia menjadi terang. Memberi pengertian kepada orang. Kepada orang yang bodoh. Ayat 131 kita lihat di sini. Bagaimana Raja Daud menunjukkan sikap. Kerinduannya akan firman. Kerinduannya akan firman. Ayat 131. Mulutku kungangakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintah-Mu. Iya. Mulutku kungangakan. Kalau saudara lihat ikan yang lapar di kolam, saudara-saudaraku, apa saja dia mulutnya. Mulutku kungangakan dan megap-megap. Megap-megap. Untuk apa? Untuk mendengar firman, untuk makan firman. Firman apa aja yang datang langsung diambil, langsung dimakan. Ini sikap seorang yang menghargai firman. Tidak ada sempat lihat kanan, lihat kiri, tidak sempat. Apalagi sempat-sempatnya tidur. Gak ada kesempatan. Kalau orang merindukan firman. Mulutku kungangakan dan megap-megap. Karena aku merindukan firman. Merindukan perintah. Ini kebahagiaan, saudara-saudaraku. Ini suatu kebahagiaan. Kita menghadapi Tuhan yang nanti akan datang dengan mata yang begitu tajam. Dia sudah menyucikan kita di hari-hari ini. Masa lalu kita, dia sucikan dengan darahnya. Tapi sekarang
Dia sedang menyucikan kita dengan firman-Nya. Waktu ini sudah sangat dekat kedatangan Tuhan. 2000 tahun yang lalu sudah dikatakan sudah dekat. Apalagi hari ini. Jadi jangan kita balikan, oh sudah dari 2000 tahun, tetap beritanya sama dengan Tuhan sudah datang-datang. 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah katakan kerajaanku sudah dekat. Apalagi sekarang ini, sesudah 2000 tahun, sudah sangat dekat. Kita sudah harus menunjukkan sikap yang benar terhadap firman Allah. Sebab kita akan menghadapi mata yang bagaikan api yang menyala. Bagaimana sikap kita terhadap firman Allah? Bagaimana kerinduan kita kepada firman Allah? Sudah saatnya sekarang ini. Sebab kalau nanti kehidupan kita ini tidak merindukan firman Allah, dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 24, coba tolong dibaca itu. Tolong dibaca, perhatikan. Kalau hidup kita ini tidak merindukan firman, saudara-saudaraku, kita menjadi bodoh. Kita menjadi bodoh dalam hidup kita. Tolong baca ayat 24. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput. Perhatikan, semua yang hidup tanpa firman. Semua yang hidup tanpa firman itu bagaikan rumput. Terus, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. iya, terus. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Ya, coba saudara lihat. Kalau hidup kita sekarang dalam waktu singkat ini, yang sebenarnya harus kita gunakan untuk menerima firman Allah, membuat hidup kita yang tadinya layu, membuat kehidupan kita yang tadinya gugur jatuh di dalam dosa. Oleh firman Tuhan mau angkat kita, mau jadikan kita baru, mau jadikan kita anaknya. Kita libatkan, kita menjadi seperti rumput yang kering. Coba bayangkan saudara-saudaraku, saudara akan menjadi sangat mengerti. Begitu mata Allah nanti akan menyelidiki kita, akan melihat kehidupan yang kering itu langsung akan menjadi hangus, menjadi habis, tidak bisa tahan pada hari kedatangan Tuhan. Dan Nabi Maleaki, dia katakan siapa bisa tahan menghadapi hari kedatangan dia? Siapa yang bisa berdiri, jangankan bisa bersiapa bisa tahan. Sebab kalau dia datang dengan mata yang bagaikan nyala api, kalau hidup itu ternyata rumput kering, sudah bisa dipastikan nasibnya akan menjadi hangus, menjadi abu, menjadi arang, tidak ada arti apa-apa. Saudara-saudaraku, sebab itu kita jangan menjadi sepotong kayu kering, jangan menjadi rumput yang kering. Jangan membanggakan keindahan dari bunga yang kering itu, yang hanya akan gugur. Tapi mari kita disirami oleh Tuhan dengan pembukaan firman, baik hujan awal maupun hujan akhir. Sekarang pada hujan akhir, firman Allah dibukakan begitu banyak untuk apa? Untuk membuat kita lebih cepat matang di hadapan Tuhan. Haleluya. Demikian saudara-saudaraku, Tuhan mau kita ini di hari-hari kita ini, hari-hari di mana kita dilepaskan oleh Tuhan dari segala kejahatan kita. Tuhan begitu bermurah hati buat kita. Kalau toh kita menyimpang jalan kita, sekarang firman Allah menegur saudara-saudaraku di hari-hari ini, supaya kita jangan menjadi layu. Sebab begitu kita menyimpang dari jalan firman, iman kita langsung layu, langsung menjadi lemah. Aku kok rasa lemah, kenapa? Pasti ada penyimpangan-penyimpangan. Sebab penyimpangan jalan itu membuat kehidupan manusia layu dan bahkan kalau dilanjutkan akan menjadi kering. Tuhan tegur lewat firman-Nya. Kalau teguran itu masih belum disadari, Tuhan datang dengan cambuk. Dia cambuk supaya kita mendapat kembali bagian dalam kekudusannya, saudara-saudaraku. Tapi kalau sampai sejauh itu tetap tidak mau, maka itu nanti akan masuk
pedang Allah akan datang. Saya belum akan beralih pada pedang ini, tapi saya mau tunjukkan lebih dahulu bagaimana mata Tuhan ini ingin menyucikan kita. Ingin menyucikan kita. Bagaimana nyala api ini sedang diarahkan kepada sidang jemaat. Sidang jemaat ini, supaya sidang jemaat ini benar-benar menjadi orang yang selamat. Sebab Tuhan akan datang membawa, akan memberikan keselamatan bagi orang-orang yang menantikan Dia. Saudaraku, sebagai seorang yang menantikan Dia, perlu ketekunan, perlu kesetiaan. Saudara-saudaraku, perlu ketaatan. Ini dosa-dosa yang banyak kali kita rasa belum bukan dosa. Kalau berzina, oh itu dosa. Tapi kalau tidak setia, banyak kali kita anggap bukan dosa. Biasa banyak orang nggak setia. Tapi satu waktu nanti, saudaraku, zamannya Urim ini disinarkan. Kita akan melihat bagaimana kita harusnya hidup. Saat Urim itu, saat Roh Kudus dengan firman Allah menyatakan di dalam kita apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita akan menjadi tahu segala sesuatu penyimpangan dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, firman Tuhan dengan Urim ini akan menjelaskan sedetail-detailnya, serinci-rincinya, apa yang tidak benar Tuhan akan nyatakan supaya kita kembali kepada kekudusannya. Maleakhi pasal 3. Maleakhi pasal 3. Maleakhi pasal 3. Maleakhi pasal 3. Tolong dibaca ayat 2. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Ya, siapa yang tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Iya, terus? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam. Iya, seperti api pemurni logam. Dan seperti sabun tukang penatu. Ya, seperti sabun tukang penatu. 3. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Iya, dan terus? ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Perhatikan. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Iya, terima kasih. Kita ini sedang dibasuh. Sedang dibasuh dengan sabun tukang penatu. Dibasuh dengan sabun tukang penatu. Ya. Ini bukan sabun biasa, saudara-saudaraku. Tapi ini bicara tentang pekerjaan firman sekarang yang sedang bekerja di dalam kita. Saya kira sistem mencuci ini saudara tahu, terutama para ibu-ibu, para kaum wanita. Bukan berarti kaum pria nggak tahu, saya juga tahu. Membasuh, mencuci baju. Bagian-bagian yang paling kotor, itu yang paling nomor 1. Bagaimana mencuci baju itu? Bagian-bagian yang paling kotor, itu digosok dulu. Sudah digosok, di apa lagi? Sudah bersih? Di apa? Betul. Dikucak enggak bisa? Di apa? Sikat. Waktu disikat teriak-teriak enggak? Aku kena sikat Masuk di gereja itu aku langsung disikat. Ya memang disikat. Firman Allah itu nyikat. Dan banyak kali kelihatan kalau saya sebagai tukang penatu nyikat, kelihatan yang, sebab firman Allah itu sasarannya kepada tempat-tempat yang kotor, yang salah itu digosok sabun. Habis gosok sabun disikat. Sikat dia cuma kasih tambah lagi. Sudah dikucak, sudah disikat, stop sampai situ, sudah bersih. Orang Manado bilang dispul.
Perkataan sepul itu bukan cuma bilas, bukan cuma membilas, tapi kalau orang Manado bilang kita so habis, kita so suspul padia. Itu artinya memang kasih perkataan yang pedis betul itu. Spul namanya itu kalau orang Manado. Dibilas supaya kotor-kotor yang tadi sudah terlepas jangan melekat lagi. Itu dispul, dibilas dengan air yang bersih. Saudara, sudah dibilas, sudah cukup? Sudah cukup? Diramas, diperas. Nah, sudah cukup diperas? Di apa? Dijemur. Sudah cukup dijemur? Di apa? Jadi panjang loh penyucian itu. Panjang. Oh aku. Padahal baru digosok sabun sudah tidak mau masuk gereja. Dia pikir dia sudah suci. Belum itu. Prosesnya panjang itu. Sampai disetrika, Alkitab mengatakan supaya kita diperhadapkan tidak kerut, apalagi tidak cacat, tidak kerut dan sebagainya. Bagaimana bahasa Belandanya Pak ini tahu? Pak Yakub tahu. Ini Pak Yakub yang tahu, aku ndak bisa. Iya, tanpa cacat dan celah, tanpa kerut, disetrika supaya tampil cemerlang. Begitu. Itu gambaran. Penyucian ini, saudara. Penyucian firman menjelang hari kedatangan Tuhan. Saya nggak tahu pakaian pengantin itu disetrika atau enggak. Bagaimana yang baru menikah? Nah, Pak Sinaga, bagaimana? Bajumu disetrika waktu itu enggak? Setrika? Oh, iya, ngerti toh? Ngerti, disetrika. Masuk pengantin baju disetrika. Harus disetrika. Kita mau menghadap Tuhan. Bagaimana ini? Mau dengar firman yang ngelus-ngelus daging biar kerut, ndak apa-apa. Ndak bisa. Sebab mata Tuhan itu tajam. Dia tidak mau melihat kerut itu. Dia mau kita ini tanpa cacat, tanpa kerut. Itu Efesus pasal 5. Ayat yang ke berapa itu? 27. Ayat yang ke-27. Dia mau kita ini tanpa kerut. Itu sabun. Tetapi saudara-saudaraku, untuk pelayan-pelayan Tuhan, untuk pelayan-pelayan Tuhan tidak cukup seperti sabun, tetapi untuk pelayan-pelayan Tuhan dimasukkan dalam api tukang pemurni logam. Ini mata Tuhan seperti nyala api tukang pemurni logam. Ini penyucian untuk kita para hamba-hamba Tuhan. Para siswa, para pengerja-pengerja, tua-tua, terutama gembala, mengalami ini. Kita baca ini, saudaraku. Dalam 1 Petrus pasal 4, mulai ayat 12. 1 Petrus pasal 4, mulai ayat 12. 1 Petrus pasal 4, mulai ayat yang ke-12. Saudara-saudara, jadi kita lihat bagaimana penyucian Tuhan dengan mata ini, dengan urin yang saya jelaskan ini, saudara-saudaraku, masih terlalu jauh dari sempurna. Bukan sudah begitu, masih terlalu jauh. Tuhan nanti akan menampakkan matanya dalam setiap pribadi. Kalau rumput akan hangus. Tapi kalau kita ini akan menjadi seorang pelayan Tuhan, memang penyuciannya lebih berat, saudara-saudaraku. Tapi lebih berat penyucian, lebih hebat pemakaian Tuhan. Mari, ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian,
Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Iya, seolah-olah. Dan kalau kita sudah biasa dalam penyucian, saudara-saudaraku, sudah oleh firman Allah kita selalu disucikan, kita mengalami semacam ini, kita benar-benar dikasih kekuatan oleh Tuhan. Kalau dikatakan istilah seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu, saudaraku, ini mengandung suatu pengertian bahwa kita ada suatu kemampuan untuk bisa disucikan. Kehidupan kita awalnya sudah disucikan dengan bagikan dengan sabun tukang binatu itu, dengan tukang penatu itu, kita ditingkatkan penyucian kita dan kita terbiasa dengan itu untuk tahu menghargai. Terus sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Iya, bersukacita dalam penderitaan seperti murid-murid. Kalau saya tidak salah ingat hari Minggu saya tunjukkan itu. Begitu mereka disesah, mereka malah merasa berterima kasih. Sebab disebut layak menderita bersama dengan. Untuk menderita aja. Untuk menderita diukur oleh Tuhan. Layak ikut penderitaan atau tidak. Belum bicara soal nanti layak masuk dalam kemuliaan. Layak menderita, itu juga sudah suatu ujian. Kalau kita dilayakkan untuk ikut menderita. Dan banyak kali ini untuk kita para pelayan-pelayan, para anak-anak Tuhan, imam-imam melayani. Kalau kita melayani biasa-biasa, mungkin sudah biasa. Tapi kalau kita ini sekarang hanya untuk menyanyi, harus mengeluarkan uang, ada yang jutaan, sedikitnya berapa Kenias? Iya, sedikit. Kok hanya untuk nyanyi 2-3 kali atau berapa kali di Nias? Kok harus mengeluarkan uang sekian banyak? Mungkin gaji 2 bulan habis cuma untuk menyanyi di Pulau Nias. Tapi ini pelayanan. Ini bagikan api. Benar-benar. Tetapi itu pun masih Tuhan, sekalipun punya uang, belum tentu Tuhan katakan kamu layak untuk ikut menderita. Untuk ikut. Belum tentu. Sebab mata Tuhan ini tajam. Dengan nyala api, kita sudah buat ini. Tapi belum tentu Tuhan katakan, penderitaanmu layak atau enggak. Saudara-saudaraku, coba kita baca ini dengan pengertian paling dalam. Untuk menderita bersama Yesus saja, nanti pada akhirnya akan diukur oleh Tuhan, layak atau tidak menderita bersama dengan Yesus. Kalau layak dimuliakan, rasanya kita mau terima, tetapi layak menderita. Coba bagaimana itu? Ulangi ayat itu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ya, kalau kita sekarang dilayakkan oleh Tuhan ikut dalam penderitaan, kita juga nanti akan layak bersama Dia waktu kemuliaannya. 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Ya. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Ya, ini saudara-saudaraku jalan untuk menerima kemuliaan itu. Satu-satunya jalan lewat penderitaan Kristus. Tidak ada kemuliaan di luar penderitaan Kristus. Tidak ada kemuliaan seperti kemuliaan ilahi di luar penderitaan, di luar jalan penderitaan Kristus. Untuk menerima kemuliaan itu jalannya yaitu satu itu. Waktu dalam nista, waktu dalam penderitaan, kemuliaan itu diikut sertakan. Saudara-saudara, saya pernah mengajarkan waktu setan
Waktu setan menyuruh kita berbuat dosa dan kita berbuat dosa, saat itu setan memasukkan tabiatnya dalam manusia. Saat itu saudaraku, manusia menjadi langsung bertabiat setan. Saya ulangi, waktu manusia berbuat dosa, itu ada setan yang menggerakkan. Setiap dosa itu ada setannya. Waktu manusia berbuat dosa, setan langsung memasukkan tabiat setan dalam manusia. Sehingga begitu berbuat dosa, manusia itu langsung jadi pendusta. Itu tabiat setan. Kamu berbuat ini, oh enggak, padahal berbuat. Dia langsung bertabiat-tabiat setan. Setan itu pendusta dan bapa pendusta. Setiap orang berbuat dosa, tabiat setan pertama langsung masuk. Langsung berdusta. Jarang sekali orang yang mau begitu berbuat dosa langsung mengaku kepada Tuhan. Sekalipun dia tadinya mungkin menyesal, tapi tidak langsung dalam pengakuan dosa. Setan menyuntikkan tabiatnya ke dalam manusia. Dan dosa itu masuk dalam daging. Saudara-saudaraku, untuk mengeluarkan dosa ini dari daging manusia ini, saudara-saudaraku, setan harus menyuntikkan anti itu, saudara. Yaitu dalam penderitaan itu. Dalam penderitaan Tuhan menyuntikkan terang kemuliaan. Itu yang nanti akan mematikan bisa dari tabiat setan yang sudah ada di dalam daging. Ayat 1. 1 Petrus pasal 4 ayat 1. Sudah lihat di situ. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, Ya. kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Mempersenjatai diri, mempunyai kuasa yang melawan, anti tabiat setan itu. Apa itu? Terus? Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, Ya, menderita penderitaan badani yang disebut bagaikan nyala api. Itu penderitaan badani. Siapa yang menderita penderitaan badani? ia telah berhenti berbuat dosa. Ia berhenti berbuat dosa. Bisa dari tabiat setan yang sudah ada dalam daging ini dimatikan oleh Tuhan dengan kuasa penyucian itu. Ayat 2. Ayat 2. Supaya waktu yang sisa, supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Iya, supaya waktu yang sisa ini tidak ikut kemauan manusia lagi, tapi menurut kehendak Allah. Ayat 3. Sebab telah cukup banyak waktu. Iya. Kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sudah terlalu banyak waktu. Terus kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu. Kamu sudah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu. Keinginan. Kemabukan. Pesta pora. Perjamuan minum dan penyembahan berhala yang terlarang. Ayat 4. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri. Tidak mau cemplungkan diri lagi bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidakkesenonohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu. Iya, 5. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ayat, ya sampai di situ ya. Coba perhatikan ini, saudaraku. Kita perhatikan ini bagaimana Tuhan ini menolong kita, membasuh, menyucikan kita. 1 Petrus pasal 4 ayat 17. Ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Terus. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Ya, ini nanti Tuhan akan datang dengan pedang, akan berperang dengan pedang yang terhunus dari mulutnya. Ayat 18. Dan jika orang benar hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Iya, terima kasih. Kalau orang-orang
benar, hampir-hampir tidak diselamatkan. Mari, orang benar itu diuji, kebenaran itu diuji. Kalau kebenaran itu lulus dalam ujian, itu masuk dalam daerah kesucian. Kesucian. Adam diuji, Adam hidup benar. Tapi setelah diuji, tidak lulus. Dia tidak bisa tahan dalam daerah kesucian. Dia harus keluar dari daerah kesucian. Saudara-saudaraku, hidup dalam dunia, mengembara dalam dunia ini. Tapi Tuhan datang untuk menolong kita sekalian, mengembalikan kita sekalian. Asal kita mengerti, Tuhan akan datang dengan mata yang menyala. Dengan mata yang menyala seperti api. Yang menunjukkan pakaiannya yang sudah berlumur darah. Itu menunjukkan penderitaannya untuk menolong manusia ini. Dia menunjukkan mahkota. Itu artinya ia sudah menang atas peperangan-peperangan itu. Saudara-saudaraku, dia setia. Dia datang. Dia mau menyucikan sidang jemaatnya sebelum pedang itu akan jatuh. Pedang yang keluar dari mulutnya akan jatuh, memerangi banyak hal. Terutama nanti gereja Tuhan akan dipisahkan dari pengajaran-pengajaran sesat. Itu akan diperangi oleh Tuhan. Dalam kitab Wahyu pasal 2, tempo hari kita sudah belajar itu, tapi nanti saya akan jelaskan kembali bagaimana Tuhan berperang kali ini dengan menggunakan pedang itu. Saudara boleh baca di rumah ayat 19 sampai dengan 20. Ini yang diperangi dengan pedang. Wahyu 19 ayat 9. Menghukum segala-galanya, setan pun akan dihukumkan. Saya akan jelaskan ini pada kesempatan berikut. Malam ini saya berhenti di sini. Mata Tuhan menyala bagaikan api untuk membawa kita kepada hidup yang maha suci, kehidupan yang maha suci. Kita akan dibawa kepada 7 kali percikan darah. Saudara-saudara, itu penyucian masa depan kita, penyucian untuk membawa kita masuk dalam daerah maha sucinya Tuhan. Puji Tuhan. Mari, pelayan perjamuan suci, silakan tampil ke depan. Marilah kita berdiri. Haleluya. Betapa sucinya Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. (204) Sungguh kurasa kekuatanmu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Mari. Kurasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Bimbing langkah-Mu, bimbing jalan-Mu, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Sungguh kurasa
ke atas. Serahkan dua tangan itu dipimpin oleh Tuhan. Haleluya. Kita tidak akan terserandung dan jatuh. Kita tidak akan terperangkap. Haleluya. Ini tidak digunakan untuk berbuat dosa melawan rencana Allah. Haleluya. Firman-Mu sungguh ada. Turunkan tangan. Sungguh kurasa aku ini di hadapan Tuhan. Saudara akan merasa kasih Tuhan. Tuhan, saudara mengakui firman. Kita merasa kasih ini aktif di dalam kita. Haleluya. Sekali lagi. Perlahan-lahan. Tempo diperlambatkan. Ku rasa kekuatan-Mu kalau kita bisa melihat hadirnya Tuhan sekarang ini. Haleluya. Saatnya kita harus menyembah Dia. Sekali lagi. Haleluya. Jika saudara merasa ingin menyembah Allah, angkat tanganmu dulu. Langsung menyembah Dia. Biar Roh Kudus memimpin engkau dalam penyembahan. Haleluya. Sembahlah Allah. Haleluya, haleluya. Kita angkat tangan kita menyembah Allah, musik langsung. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Allah sangat dekat dengan kita. Dalam rohnya kita bisa menyadari, kita bisa meyakini Dia ingin Dia disembah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sembahlah Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dengan haleluya. Dengan lanjutkan menyembah Allah. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Selidikilah hati kami Tuhan. Biar Engkau uji kehidupan kami. Bukan untuk dihukumkan Tuhan, tetapi supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang Engkau tebus. Menjadi imam-imam yang melayani Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Layakkanlah kiranya kami, oh Tuhan, masuk dalam persekutuan dengan Engkau untuk mencapai kemuliaan yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Kuatkan kami masuk dalam langkah-langkah pendahuluan, langkah-langkah permulaan untuk masuk dalam kerajaan-Mu lewat daerah kebenaran dan kesucian sampai menjadi sempurna bersama di Kau dalam nama Yesus. Kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Firman yang menjadi darah daging mengubahkan kami. Tidak lagi dari benih yang akan binasa, tapi dari benih yang kekal, oh Tuhan. Kerinduan kami demikian, nyatakanlah itu di dalam kami sekalian ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam kami semua. Haleluya. Terima kasih. Bapa, kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Layakkanlah kami menerima berkat dari perjamuan suci ini yang kami akan terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.